Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat cheesecake Oreo. Cheesecake Oreo ini cuma dimasak tanpa dikukus, tanpa di oven, dan tentunya tanpa cream cheese. Jadi ini ekonomis, bisa untuk teman-teman berjualan. Karena dulu saya pernah jualan ini juga, langsung ludes. Sehari bisa laku 100 cup yang kecil, bisa untung banyak per bulannya. Jadi hari ini saya mau berbagi resep ke teman-teman. Bahan-bahannya bahan-bahan yang kita perlukan ada susu UHT. Di sini saya pakai merek Frisian Flag. Kalian bisa pakai 1 liter. Ini wajib yang full cream biar rasanya enak dan creamy. 1 bungkus Oreo. Ini pakai yang vanilla aja, tapi optional sih, kalau mau pakai yang lain boleh juga. Karena flanya ini nggak terlalu penting untuk dipakai. Kalau misalnya vanilla kalian pakai kayak saya, flanya bisa dimasak juga. Kemudian keju, ini keju nanti kita akan parut. Ini bebas, kalau mau ngeju bisa tambahkan lebih banyak. Kalau saya sedikit aja, sekitar 100 gram udah cukup. Untuk pemanisnya kita memakai gula pasir sebanyak 3 sendok makan, 2 sendok makan susu kental manis atau sesuai selera. Kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena. Ini untuk mengentalkan biar dia teksturnya kayak flan dan cheesecake. Biar rasanya lebih gurih, kita tambahkan sedikit atau sejumput garam. Step pertama, kita akan buka dulu 1 bungkus Oreonya. Oreo ini cocok ya untuk dessert, banyak banget yang dessert pakai Oreo. Sekarang kita keluarkan. Nah, kalau udah kayak gini, kita pisahkan antara cookies dan flanya. Kita menggunakan bantuan sendok untuk mengupas flanya. Pisahkan ke wadah lain supaya nggak tercampur. Flanya ini jangan dibuang karena masih bisa kita pakai kalau yang vanilla. Lakukan sampai habis ya. Nah, ini udah kita sisakan. Flanya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian cookies Oreonya kita akan hancurkan. Kalian bisa menggunakan tumbuk-tumbuk aja atau langsung di blender. Tapi kali ini saya menggunakan chopper ataupun blender mini kayak gini, biar dia cepat halus. Kita patah-patahkan. Lalu kita blender sampai halus menjadi bubuk gitu. Nah, ini udah aku blender sampai halus seperti ini, seperti bubuk gitu. Kita sisihkan dan keluarkan dulu ke wadah. Kalau semakin halus dia semakin bagus, jadi teksturnya kayak brownies nanti. Langsung halus, gak pakai capek. Tapi kalau teman-teman gak punya, boleh pakai tumbuk cobek juga boleh, atau masukin ke plastik ya, dihancurin. Kita olah lagi bahan yang lain. Kita parut keju, parut kasar atau parut halus terserah, tapi kalau mau lebih cepat parut halus saja, supaya nanti dia cepat matangnya dan cepat melelehnya. Di sini saya pakai 100 gram aja. Kalau bagi yang suka keju bisa ditambah. Kalau misalnya mau ekonomis, susunya bisa ditambah lagi 500 ml dengan air putih biasa. Kejunya jadi dikit aja. Parut sampai kayak gini ya. Kita parut sampai kayak gini, walaupun cuma 100 gram dia banyak banget. Sekarang kita akan olah bahan yang lain. Siapkan panci atau teflon. Masukin cairan susu UHT-nya, masukin ke dalamnya semuanya.
Masukin kejunya semuanya. Kalau kalian mau pakai topping, boleh sisakan sedikit. Siapkan balon whisk untuk mengaduk. Hidupkan kompor dengan api kecil cenderung sedang. Kecil-kecil aja lebih bagus, biar nggak cepat gosong. Kita aduk terus, jangan ditinggal. Karena kalau misalnya kita tinggal, nanti susunya itu bakal keluar gitu, serat-seratnya, jadi nggak bagus. Kita masak sampai kejunya meleleh semuanya. Jadi lebih halus kita parut, itu lebih cepat mengental dan lebih cepat halusnya kejunya dalam susu ini. Aduk terus. Nah, ini udah lumayan mau mencair semua kejunya, tapi belum keseluruhan. Masih ada yang halus-halus lagi. Aduk lagi. Kalau kejunya udah meleleh semua, kita masukin garamnya. Garam ini jangan di skip supaya dia membangkitkan rasanya biar lebih gurih, biar bisa ketagihan gitu. Nah, yang ini opsional. Kita masukin fla oreonya ini. Tapi ini kalau misalnya kalian nggak mau, nggak apa-apa, karena pasti ada sedikit hitam-hitamnya itu. Jadi kalau kalian mau bening gitu warnanya, berarti nggak usah masukin, ini nggak masalah. Tapi karena mau lebih manis dan lebih enak rasanya, jadi saya pakai vanilanya. Aduk lagi sampai meleleh. Kalau udah larut semuanya, kita masukin pemanisnya kayak gula dan susu kental manis. Masukin semuanya. Nah, di tahap ini harus diaduk ya, supaya gulanya itu nggak jadi karamel. Nanti bisa cepat gosong kalau kita nggak aduk. Aduk terus sampai larut. Kalau kurang manis bisa ditambah. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk cepat ya. Tapi kalau bagi aku ini udah sangat-sangat pas ya bun. Nggak usah ditambah apa-apa lagi, udah enak banget. Karena garamnya itu menetralkan rasanya. Tinggal kita aduk lagi sampai sedikit mendidih. Kalau udah lumayan mendidih, kita siapkan tepung maizena. Kita larutkan dengan air ataupun susu. Kalau saya memakai susu biar dia lebih creamy. Dan kita aduk rata sampai tidak ada lagi yang bergerindil. Kita aduk rata aja. Kalau takut kurang kental bisa tambahin lagi tepung maizenanya. Usahain pakai tepung maizena ya, jangan pakai tepung sagu karena supaya rasanya nggak gitu medok. Nah, kalau udah diaduk rata kayak gini, tidak ada yang bergerindil, kita tahap ini harus perlu diperhatikan dengan baik. Waktu kita masukin, harus sambil diaduk supaya tidak menggumpal. Masukin perlahan demi perlahan sampai kekentalan yang diinginkan. Tuh, diaduk cepat. Di sini aku masukin semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai mengental. Lama-lama dia bakal mengental sendiri. Jangan ditinggal karena dia bisa menjadi bubur kalau misalnya kita tinggal. Karena dia akan menggumpal di dasar dan bisa menjadi kering. Kita aduk sampai mengental. Saya suka kekentalan yang kayak gini. Kemudian kalau udah blebek-blebek kayak gini, kita matikan dan diamkan sampai lumayan dingin. Baru kita masukin ke cup. Kemudian sambil menunggu dingin, kita siapkan juga cup-cup kayak gini. Kalian bisa pakai yang kayak dessert box petak gitu. Sekarang saya bakal pakai cup Mika kayak gini, cup puding namanya. Jadi lebih cantik nanti. Siapkan bubuk Oreo yang udah kita haluskan. Kita susunnya itu layer per layer ya. Jadi masukin dulu satu layer, ratakan. Terserah mau berapa banyak, yang penting cukup aja. Bisa ratakan menggunakan tangan yang udah kita cuci bersih. Biar dia nampak layernya itu nampak lebih
rapi. Lakukan untuk semuanya. Udah susun per layer demi per layer, kita masukin adonan cheese-nya ini ke dalam sini, sedikit demi sedikit aja. Jangan khawatir kalau menurut kalian masih cair, nanti dia bakal kental sendiri waktu dingin. Saya isi sampai segini, nanti baru saya tambahin lagi. Yang agak kotor bisa dilap. Kalau udah semua kayak gini, kita tambahin lagi Oreo bubuknya. Selanjutnya kita masukin layer kedua. Nanti tinggal kita dinginkan, ini udah enak banget. Tuh, kita isi sampai penuh. Nanti kita kasih Oreo lagi ya. Cantik banget kan? Udah kayak yang dijual di mall-mall. Biasa aku jual kayak gini 10.000 loh. Nah, bisa dilihat ini masih sisa banyak banget, sisa setengah, bisa 4 cup lagi. Jadi ini bisa menghasilkan 8 cup kayak gini. Dengan modal gak sampai 20.000 udah bisa dapat kayak gini. Ini luar biasa ya guys. Nah guys, ini udah jadi, cantik kan? Kelihatannya manis, memikat selera banget. Waktu lihat pasti kayak pengen nyobain. Oke guys, thank you udah nonton tema ide bisnis kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Thank you, see you on the next video, bye bye.